Perkenalkan, nama saya Krisno dengan NIM S1051-211012, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Pak Firdaus. Saya akan membahas di bab 5 tentang formulasi kebijakan dalam konteks politik, yang dimana hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah atau perumusan kebijakan dalam proses diutarakan bagaimana para aktor mengambil keputusan harus mampu mengenali masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah privat, karena banyak aktor di luar rezim pembuat keputusan yang juga berusaha untuk membuat persoalan yang sangat banyak di level publik kemudian menjadi perhatian bagi para analisis kebijakan. Proses formulasi kebijakan juga menyatakan suatu usaha pada aktor untuk menemukan alternatif kebijakan dari persoalan yang tidak diselesaikan. Namun tidak sedikit orang mengalami kesulitan untuk menentukan salah satu dari banyak alternatif yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Karena banyak anggapan yang mengatakan bahwa lebih mudah untuk membuat alternatif kebijakan daripada menentukan satu alternatif kebijakan yang tidak diimplementasikan guna menyelesaikan suatu masalah. Pemilih salah satu alternatif kebijakan yang hendak diimplementasikan tidak hanya membutuhkan analisis yang tepat dan cepat, tetapi juga memperhatikan dampak yang akan dihasilkan pada kemudian hari. Padahal kita tahu bahwa tidak semua keputusan yang kita pilih dari berbagai alternatif yang tersedia akan memberikan dampak dari hasil yang positif apabila sudah disandingkan dengan kepentingan politik yang menyertainya. Di bagian permasalahan kebijakan, itu studi mengenai formulasi kebijakan yang sangat dalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik. Karena perumusan permasalahan publik merupakan fundament dasar formulasi kebijakan publik itu sendiri, yang diharapkan ke depan ialah arahan yang benar, tepat, dan sesuai. Perumusan masalah menurut William Dunn akan sangat membantu para analisis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, mengadukan pandangan-pandangan yang berseberangan, bertentangan, dan rancangan peluang-peluang kebanyakan yang baru. Karena itu menurut Dunn lebih lanjut terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah kebijakan. Hal ini sangat dimungkinkan dengan asumsi bahwa hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Terdapat beberapa fase-fase dalam perumusan masalah kebijakan menurut Dunn yang terdiri atas yang pertama itu pencarian masalah, yang kedua itu pendefinisian masalah, yang ketiga itu menyelesaikan masalah, yang keempat itu pengenalan masalah. Untuk itu, manakala para analisis berupaya untuk mengenal masalah yang terjadi dari problem yang dirasakan publik, maka langkah awal dari perumusan masalah adalah merasakan keberadaan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Untuk itu, pencarian masalah menjadi sangat penting keberadaannya. Pada tahap ini, tujuan langkah pendek pada analisis bukan hanya menemukan masalah yang bersifat tunggal, melainkan berupaya manifestasi beberapa masalah yang ada di lapangan. Akibatnya, memang para analisis dihadapkan pada suatu masalah. Pendefinisian masalah merupakan tahap menganalisiskan dari masalah ke masalah substantif. Dalam hal ini, para analisis berupaya untuk melakukan pengategorian atas masalah-masalah dalam kelompoknya,
yang serumpun, misalnya masalah bersifat dasar dan umum. Apakah masalah tersebut masuk dalam masalah ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Ketika masalah substantif dapat didefinisikan, maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik tentunya akan dengan mudah dirumuskan. Proses penganalisisan atau perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal melalui problem yang secara tipikal meliputi pengembangan representasi model matematis formal dari masalah substantif. Pada bagian pengenalan masalah, kesulitan akan masalah mungkin terdiri karena hubungan antara masalah substantif yang berupaya menyesifikasikan masalah dalam primatologi matematis formal seringkali tidak sesuai dengan representasi formal dari masalah yang ada. Di mana bagian agenda kebijakan, beribu-ribu masalah yang terjadi di setiap harinya di masyarakat, tetapi hanya sedikit saja yang mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan publik. Permintaan atas penyelesaian masalah sebenarnya dapat dipenuhi oleh para pengambil keputusan. Namun, memenuhi tersebut baru terselenggara manakala permintaan atas kebutuhan warga yang disalurkan melalui pemerintah menjadi agenda kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam perspektif formulasi kebijakan dibedakan dari permintaan politik pada umumnya. Dalam rezim kebijakan publik terdapat dus agenda kebijakan yang menurut Roger Koch dan Charles Ardern disebut sebagai agenda sistemik. Sebelum sampai pada pembahasan agenda sistemik dan agenda pemerintahan, akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara masalah dan isu. Hal ini penting dijelaskan terlebih dahulu, sangat terkait dengan pengenalan kedua tipe agenda yang dus. Kemudian, menurut Charles, yang dimaksud dengan masalah ada kebutuhan manusia yang perlu diatasi, sedangkan isu adalah masalah-masalah umum yang bertentangan satu sama lain. Dilihat dari tingkat kepentingan penyelesaian masalah khususnya. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.